Baik, pertemuan ini telah saya rekam. Ini menjadi bukti bahwasanya kita telah melaksanakan eh, mata kuliah Sistem Informasi Grafis untuk perkuliahan teori dan praktek ya. Untuk kuliah teori kita akan melangsungkan dua materi sekaligus, pertemuan ke-6 dan ke-7. Kemudian untuk praktek juga kita akan langsungkan dua pertemuan sekaligus ya. Praktek pertemuan keempat dan kelima ya, prakteknya pertemuan keempat dan kelima. Nah, untuk itu saya harapkan mahasiswa tetap stay on cam ya, kameranya menyala karena ini akan saya mulai untuk mata kuliahnya. Baik, bentar saya akan ambil mata kuliahnya dulu, presentasinya dulu. Ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ya di hari ini pada hari ini adalah pertemuan yang keenam ya. Jadi materi pertama kita adalah pertemuan yang keenam. Untuk pertemuan yang keenam yaitu konsep dasar penginderaan jarak jauh ya. Nah, untuk penginderaan jarak jauh ini sebenarnya telah saya berikan ya sedikit sekilas mengenai penjabaran atau definisi singkatnya di beberapa pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dicek kembali ya, materinya itu ada di Google Classroom telah saya upload. Jadi pastikan reksi yang baru bergabung nanti untuk bergabung di Google Classroom ya, untuk bergabung di Google Classroom karena sudah beberapa materi saya upload di situ ya. Beberapa materi itu pertemuan 1 sampai dengan 5 sudah ya. Berarti sudah 5 materi untuk kelas teori. Baik. Nah, jadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini untuk konsep dasar penginderaan jauh ya di pertemuan ke-6 yaitu adalah sebentar saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ya, sebentar keluar kembali ya. Ya, baik. Yang pertama adalah definisi penginderaan jarak jauh. Jadi saya akan ulas kembali. Yang kedua elemen penting ya, beberapa elemen yang ada di penginderaan jarak jauh. Nanti sebenarnya penginderaan jauh atau penginderaan jarak jauh ini sebenarnya lebih banyak kita singkat ya, PJ atau PJJ ya, penginderaan jarak jauh. Nah, sejarahnya kemudian manfaat penginderaan, apa manfaatnya sebenarnya penginderaan jarak jauh ya. Kemudian data informasi penginderaan jarak jauh ya, ini juga akan Bapak sampaikan dan interpretasi citra satelit. Nah, mengapa kita perlu juga belajar citra satelit? Karena pada dasarnya penginderaan jarak jauh itu datanya nanti akan berupa citra satelit atau bisa disebut juga dengan foto udara ya. Nah, yang pertama PJJ ya, ini ya. Pendahuluan sebagai pendahuluan ini adalah definisi. Nah, PJJ adalah disebut juga dengan istilah remote sensing ya, remote sensing. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang pengamatan dan pengumpulan informasi mengenai objek di permukaan bumi dengan menggunakan sensor tertentu tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Nah, itu adalah remote sensing. Nah, sensornya apa? Sudah pasti sensornya adalah sensor penginderaan ya, berupa apa? Visual ya, berupa visual. Salah satunya adalah gambar atau foto ya. Nah, hal ini dilakukan dengan cara apa? Bisa menangkap gambar atau merekam gambar ya dari pantulan cahaya ya yang sifatnya ya bersumber dari energi yang ada di muka bumi. Kemudian diinterpretasikan, dianalisa serta dilanjutkan dengan mengaplikasikan data yang direkam. Nah, konsep PJJ sama dengan mata manusia ya. Kita memandang lurus ke depan, nampak sebuah mobil, maka interpretasi kita langsung menyatakan bahwasanya itu adalah mobil gitu. Kalau mobilnya biasa aja, maka mobil kita sebutkan mobil biasa, mobil standar. Tapi kalau supercar yang kita lihat,
Lamborghini, Ferrari, maka mobilnya kita sebut mobil mewah, kan begitu ya. Nah, konsep mata juga disebut juga dengan konsep penginderaan, karena mata itu adalah salah satu alat indera ya, panca indera penglihatan. Nah, yang berfungsi sebagai sensor adalah sudah pasti kamera, ya, kamera yang terpasang pada alat, ya, pada alat platform itu alat yang digunakan. Biasanya apa? Satelit atau pesawat terbang. Jadi yang menangkap penginderaan jarak jauh, ya, yang menangkap penampakan gambar dari suatu rupa bumi, ya, itu adalah satelit atau pesawat terbang yang bisa digunakan. Ya, nanti banyak juga kita belajar sejarah, ada juga balon udara dan sebagainya. Nah, sensor satelit yang berada di luar angkasa menangkap pancaran sinar matahari yang dipantulkan, sehingga bisa jelas nampak, oh ternyata itu adalah Pulau Sulawesi, ternyata itu adalah Pulau Sumatera, nampak dari atas. Ya, itu karena ada pancaran sinar matahari yang dipantulkan ke kamera, sehingga nampak jelas bahwasanya objek itu adalah pulau atau benua atau samudra, ya, seperti itu. Nah, apabila platform yang dipakai pesawat terbang, citra yang dihasilkan disebut foto udara. Ya, jadi sebenarnya beda-beda tipis. Ya, yang kita ketahui dari range-nya saja. Kalau jaraknya jauh sampai keluar angkasa, dia bisa menangkap fotonya, maka disebut citra satelit. Kalau dia range-nya rendah, yang bisa ditangkap oleh pesawat terbang, ya, biasanya cuma skala pulau begitu ya. Nah, itu berarti dia foto udara, nama hasil datanya. Ya, karena kalau satelit dia bisa menangkap bahkan sampai benua ya, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, gitu ya, benua Asia nampak ya, sesamudra-samudranya juga nampak ya kalau satelit. Nah, itu penginderaan jarak jauh ada dua, citra satelit dan foto udara. Nah, ini berdasarkan literatur ya. Jadi menurut Lelsan sama Kefar, pengendalian jarak adalah ilmu yang ilmu dan seni ya. Karena memang berkaitan dengan seni, art ya, foto ya. Fotografi itu adalah berkaitan dengan seni. Untuk memperoleh informasi tentang objek, suatu objek, wilayah, gejala dengan cara analisis, data yang diperoleh ya, dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Jadi kita bisa menangkap gambar tanpa kita tanpa ada perantara gitu ya, hanya dari jauh saja ya. Nah, ini menurut American Society bisa dibaca nanti ya, menurut Colwell bisa dibaca banyak sebenarnya. Kita masuk langsung ke elemen penting PJJ yang ini kita secara gambar seperti ini. Sudah jelas ya, ini yang A itu apa? Sumber energi dari matahari. Yang B ini adalah radiasi yaitu dari atmosfer ya. Kemudian yang C adalah interaksinya ya dengan objek. Jadi atmosfer yang berinteraksi dengan objek ya, ini adalah elemen yang ketiga. Nah, hasil pantulan ya dari sumber energi ini kan terpantulkan ini ya. Sehingga bisa terang di sini dan nampak di sini. Ya, kalau ini tidak ada energi maka tidak nampak, gelap. Gelap ini, gelap ya. Maka tidak bisa dipantulkan. Apa yang nampak ditangkap oleh perekamnya tidak ada. Ya, karena nampaklah ini terang ya, hasil dari energi pantulan berupa sinar matahari jadi terang, maka dipantulkan sehingga yang C ini alatnya bisa atau sensornya bisa merekam data rupa bumi. Ya, yang C. Ya, ini objeknya ya, kemudian yang D adalah sensor perekamnya. Satelit ya, alatnya satelit. Yang kelima ya, data yang direkam di sini itu bisa diambil ya, diambil ya, ataupun diunduh begitu ya, diunduh ataupun diperoleh dengan ini ya, sudah pasti transmisi ya, transmisi. Jadi oh itu adalah dia merekam sebelah sini, oh itu adalah benua, katakanlah benua Amerika ya. Tahunya dari mana ya? Ini nanti mengirimkan ya, ini transmitter, ini receiver, ini mengirimkan data berdasarkan hasil rekamannya tadi. Nah, ini sudah tersimpan di transmitter ya, ini yang E ya. Kemudian masuk ke dalam proses ya. Diproses ya sedemikian rupa ya, berupa informasi, sistem informasi
ya, yang nantinya untuk bisa dapat diapain, diinterpretasi atau dianalisa, ya. Jadi FI itu sebenarnya adalah interpretasi dan analisa. Disinilah masuknya, agar dapat dibuat menjadi sistem informasi. Ya, ada apa aja di benua Amerika? Oh, ada jalan, oh ada gedung, oh ada stadion, oh ada areal perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan, katakanlah perkebunan coklat, perkebunan kopi. Begitu ya. Taunya dari mana? Ya dari ini tadi ya prosesnya. Nah, ini dianalisa di sini, dibuat sistem informasi, dan kemudian melalui aplikasi dari sistem informasi geografis ini bisa kita jadikan tools untuk membuat sebuah keputusan. Ya, seperti itu sebenarnya elemen penting PJJ. Nah, sejarah PJJ ya, awal percobaan ini ya dengan dengan cara memotret ya, dengan bantuan balon udara. Nah, seperti ini misalkan. Nah, dulu seperti ini Mas Ian, belum ada belum dipasang sensor karena susah sekali ya untuk mengkoneksikan seperti itu ya. Zamannya belum seperti itu. Ini salah satu contoh penggunaan balon udara yang ada dibuat kameranya ya. Nah, yang pertama, yang kedua bisa dengan cara layang-layang. Nah, ini juga pernah ya, parasut atau layangan. Jadi parasut atau layang ini sudah pasti dia membawa sensor ya, berupa kamera. Nah, gitu ya. Jadi bisa menangkap rupa bumi juga. Ya, menangkap rupa bumi. Nah, kemudian sudah muncul pesawat terbang ya, maka dipasanglah dengan pesawat terbang, kemudian dipasanglah satelit gitu ya, sudah mulai bisa diterbangkan satelit keluar angkasa gitu ya, maka bisalah berkembang ya. Nah, tahun 1960 sudah ada tuh ya satelit TIROS ya, Television and Infrared Observation Satellite sudah ada, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti bisa dibaca ya. Jadi kita gerak cepat aja ini. Nah, ini masih sejarah. Nah, manfaatnya sekarang ya mengumpulkan data pada suatu objek. Jadi misalkan objek itu adalah katakanlah ini ya sebuah pulau ya. Saya pernah ini ya menjelaskan itu ya Ari ya. Pulau Bali, katakanlah Pulau Bali. Nah, kalau kita tangkap foto udara seperti itu saja ya, dari satelit foto citra satelit begitu saja, maka yang nampak Pulau Bali itu ya seperti apa ya? Seperti ya daratan begitu saja. Ya. Tapi kalau kita lihat kembali dengan apa ya? Dengan alat tertentu, maka itu bisa kita lihat kok ada yang daratan yang warnanya hijau. Kemudian ada daratan yang warnanya abu-abu, ada daratan yang warnanya merah, ada daratan yang warnanya kuning, gitu kan? Kemudian ada daratan yang nampaknya merah-merah gitu. Oh, ternyata itu yang merah-merah itu adalah genteng rumah orang dan banyak gitu ya. Oh, berarti dia daerah pemukiman. Oh, yang hijau apa? Yang hijau berarti areal perkebunan atau pertanian, gitu ya. Yang abu-abu apa? Mungkin lahan kosong, semak belukar dan sebagainya. Ya, bisa jadi itu hasil interpretasi kita. Nah, jadi suatu objek tersebut itu bisa kita buat penginderaan jarak jauh, ya. Kemudian kita bisa menginterpretasikannya menjadi suatu sistem informasi. Ya, jadi PJJ memvisualkan benda yang tidak tampak juga bisa ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian manfaat PJJ juga banyak ya di bidang meteorologi, klimatologi, pemetaan ya, kependudukan, kehutanan, kelautan juga dan sebagainya. Jadi manfaat dari penginderaan jarak jauh itu sangat banyak gitu ya. Sama manfaatnya dengan sistem informasi geografis gitu ya. Ini bidang meteorologi, klimatologi, ini bidang pemetaan ya. Ini bidang kehutanan, kemudian ini bidang kelautan, bisa dilihat nanti ya. Nah, bidang ilmu bumi dan lingkungan. Kemudian ini bidang penggunaan lahan, ya, melakukan inventarisasi dari penggunaan lahan. Jadi tahu kita, oh ini lahan sawit berapa luasnya, gitu ya. Kita bisa tahu itu nanti. Nah, penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan, ya.
Misalkan di suatu perkotaan, katakanlah kota yang kota metropolitan ya, Medan, Jakarta ya. Sekarang kan sudah ada undang-undang lingkungan hidup. Harus suatu daerah itu harus ada ruang terbuka minimal 30%. Nah, jadi nggak semuanya dibangun perumahan, nggak semuanya dibangun perkantoran, ya, dibangun areal apa pertanian dialihfungsikan menjadi komplek-komplek perumahan. Harus tetap ada dibuat taman, gitu loh. Harus tetap ada ruang terbuka hijau (RTH). Itu undang-undangnya. Kalau nggak bisa kena pidana itu kepala daerahnya, ya, baik itu wali kota, gubernur. Nah, itu bisa dievaluasi. Nah, jadi itu pentingnya sistem informasi geografis, ya kan, kemudian manfaat penginderaan jarak jauh untuk itu, untuk mengetahui itu, ya. Jadi orang nggak bisa ngasal-ngasal sekarang ya. Bidang mitigasi bencana juga bisa tahu ya. Nah, ini data informasi PJJ ya. Jadi diperoleh dari satu satelit, pesawat udara, balon udara atau lainnya ya, layang-layang dan sebagainya. Menurut Purwadi dapat dilakukan pengecaran bagi tenaga, diantaranya ya variasi distribusi daya, gelombang bunyi dan sebagainya. Ini bisa diambil menjadi data. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya bagaimana konsep dari PJJ ya. Ini dari pantulan ini objek bisa diterima ya, visualisasinya, kemudian transmitter bisa mengirimkan data yang terekam ke receiver ya, ke receiver atau recording ya. Nah, kemudian bisa dilakukan proses interpretasi dan analisa yang G bisa diaplikasikan ya. Baik, ini hierarki dari interpretasi citra satelit. Nah, tingkat kerumitannya seperti ini ya. Sebenarnya polanya segitiga seperti ini ya, karena dari segi primer ya, di tingkatan pertama primer itu ada rona dan warna. Jadi degradasi rona dan warna ya, gradasi rona dan warna itu bisa kita membuat suatu interpretasi ya dari perbedaan warna ya, rona dan warna. Kemudian ukuran, tekstur dan bentuk itu tingkatan kedua ya kan. Oh, ini bentuknya katakanlah ya kan, tidak berbentuk gitu ya, tetapi warnanya kok biru. Apa itu kira-kira di tengah daratan? Apa itu kira-kira? Danau ya, atau apa? Waduk atau apa, dan kolam dan sebagainya ya. Itu tingkat kerumitannya juga berdasarkan itu tadi ya, bentuk, ukuran dan tekstur. Nah, yang lebih rumit lagi yang tersier itu ada pola, tinggi dan bayangan. Ini juga ya, ini bisa sebenarnya diinterpretasikan dari citra satelit. Nah, yang paling akhir kerumitannya adalah mengenai situs dan asosiasi ya. Jadi ini akan saya jelaskan satu persatu juga. Ini rona dan warna. Pengertian nanti baca sendiri ya. Contohnya seperti ini rona dan warna, katakanlah ya. Nah, ini ya, permukaan kasar. Ini permukaannya halus ya, halus, ini kasar ya. Jadi menghasilkan rona gelap. Nah, ini ya, contoh salah satu dari rona dan warna. Ya, kalau permukaannya kasar, dia menghasilkan rona ya, gambaran bayangan yang gelap. Tapi kalau dia permukaannya halus, pasti dia akan menghasilkan gambaran bayangan yang terang. Ya, putih ini makin hitam ya. Jadi yang kasar itu semakin ini tampilannya ya dari citra satelit. Nah, permukaan halus menghasilkan zona terang. Tuh lihat ya, areal terang. Kalau yang kasar berarti kan makin kasar ya, nampak teksturnya makin kasar. Rona ya, sorry, masih rona kita nih. Nah, dia akan gelap. Kemudian bentuk ya. Nah, contohnya langsung ini bentuknya ya, bentuk bangunan ya, seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Biasanya yang bangunannya seperti ini nggak mungkin rumah, jarang ya. Bisa jadi ini adalah gedung apa? Gedung sekolah ya. Nah, seperti ini ya, seperti membentuk huruf H atau huruf L atau huruf ini O gitu ya. Nah, ini pasti dia bangunannya sekolah, kecuali seperti ini. Nah, ini rumah pas ini ya, gitu ya.
Nah, perhatikan lapangan sepak bola pasti terlihat seperti ini ya. Stadion katakanlah gitu ya. Pasti berbentuk melengkung seperti ini ya. Nah, kemudian berbentuk persegi seperti ini atapnya. Ada menyerupai kubah. Ini apa kira-kira? Masjid ya. Nah, perkiraan kita adalah masjid gitu ya. Kita bisa kita menginterpretasikan seperti itu. Kemudian berdasarkan ukuran. Nah, perhatikan ya. Nah, bangunan untuk pemukiman berukuran kecil-kecil tadi saya katakan seperti ini ya. Tapi bangunan untuk kegiatan perkantoran bisa jadi universitas, bisa jadi rumah sakit, bisa jadi dan sebagainya, pasti berukuran seperti ini besar gitu ya. Ya, oh Pak memungkinkan saja Pak itu bangunan seperti itu rumah orang kaya misalkan ya. Ya sekaya apa juga gitu orangnya ya. Makanya bisa seperti ini gitu ya. Nah, makanya kita bisa menganalisanya ya seperti itu. Teksturan, tekstur yang saya katakan tadi. Nah, kumpulan pepohonan ya pasti teksturnya kasar. Ini ya, kasar. Karena dia tidak rapat-rapat ya. Pepohonan itu kan punya jarak ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, tanaman tebu ya, kita lihat teksturnya sedang karena rapat-rapat dia. Jadi sudah tidak lagi sekasar ini nampaknya nih ya. Ini kasar sebenarnya. Nah, ini kan yang tebu sini. Tapi kalau lahan kosong teksturnya lebih halus lagi. Gitu ya, lebih halus dibandingkan yang ini. Ini masih ada gerindil-gerindilnya gitu nampak ya. Nah, ini dari tekstur nih. Nah, ini juga nampak ya perbedaannya nih ya, sawah ya. Sawah, lain pasti lahan sawah ini dengan ini. Ini beda nih, ini semak belukar nih. Yakin saya ini semak belukar. Ya. Oke, itu tekstur. Kemudian ini pola. Nah, ini pola dari aliran sungai yang konsekuen ya. Ini seperti ini ya. Ini pola aliran sungai ya, pola aliran sungai. Nah, kalau yang ini pola aliran radial ya. Dia mengikuti dari kelerengan, tingkat elevasi. Sudah pasti alirannya ini ya menjauhi titik sumber airnya, titik pusatnya. Nah, kemudian bayangan. Ya, biasanya divisualisasikan bayangan itu tampaknya gelap seperti ini dan itu pasti berdasarkan dari objek tertentu, contoh jembatan. Ya, contoh jembatan sudah pasti warnanya seperti ini, gelap. Ya, ini kita jangan menginterpretasi ini salah, ya. Nanti kita melihat, oh ini adalah seperti ini bentuknya, berarti ini airnya hitam, bangunannya hitam, ini apa ya gitu. Pasir apa ya? Bukan. Tumpukan pasir, bukan gitu ya. Tapi ini adalah bayangan, ya. Oke. Dan ini situs ya. Oke, situs yang seperti ini terlihat ya menjajar pemukiman. Ya, ini adalah pola pemukiman yang sejajar dengan sungai yang disebut situs. Nah, ini asosiasi dan korelasi ya. Kalau sudah ada pasti pemukiman, pasti ada jalan. Ya, pasti ada jalannya. Kalau sudah ada ini hanggar pesawat terbang, ya, tempat parkir pesawat terbang, pasti ini adalah bandara. Ya, ada landasan terbangnya. Ya, seperti ini. Ini pasti bandar udara. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk pertemuan yang ke-6. Kita lanjut sebentar lagi untuk pertemuan yang ke-7. Sebentar. Saya stop share saja. Baik. Kan nggak lama ya, cuma sebentar-sebentar saja ini. Maka sebenarnya lebih efektif nih. Kalau berkuliah apa orangnya sedikit ini sebenarnya bisa bisa jadi ini ya lebih cepat mengerti sebenarnya. Oke, baik sebentar. Kita teori dulu baru nanti di belakang praktek ya, praktikumnya.
Praktikumnya sebenarnya saya menjelaskan modul aja seperti minggu lalu, ya. Saya menjelaskan modul saja. Jadi nanti dari modul itu saya upload ke Google Classroom, lalu nanti buat laporan ya, begitulah kira-kira. Nanti saya jelaskan ya setelah di belakang di akhir perkuliahan ini kan sedang direkam. Nanti saya jelaskan kembali. Baik, mana tadi? Ya, sudah terbuka. Baik. Nah, ini adalah penginderaan jarak jauh ya. Kalau tadi konsep dasarnya, nah ini sekarang sebenarnya analisanya ya. Apa saja yang kita akan pelajari ya di sini ya komponen prosesnya. Jadi proses dan analisa. Analisa itu kan termasuk sebuah prosesnya gitu ya. Nah, resolusi spasial, kemudian satelitnya ini alat yang digunakan berarti ya. Alat yang digunakan. Nah, ini pemanfaatan dari citra satelit itu. Ya, datanya kan berupa citra satelit. Hasil tangkapan dari satelit adalah citra satelit. Nah, kalau dari pesawat tadi apa? Foto udara, ya itu harus dihafal-hafal. Kemudian ini interpretasi di citra digital ya, bagaimana cara menginterpretasikannya. Oke, ini menurut Eka Dinata, data hasil perekaman jarak jauh disebut citra ya. Penginderaan jarak jauh data itu adalah citra, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebuah citra adalah representasi dari dua dimensi ya, permukaan bumi. Jadi kita hanya melihat berupa dua dimensi gitu ya, kalau citra ya. Nah, terdiri dua macam sebenarnya. Citra itu adalah analog dan digital. Ya, analog adalah proses pencetakan sebelum analisa, dan kemudian contohnya adalah foto udara, bisa jadi citra. Ya, kalau citra satelit itu adalah data satelit. Nah, citra digital mengandung informasi yang dalam format digital. Nah, ini kita kenal dengan istilah tadi ya saat ini. Contohnya citra satelit. Nah, dalam citra digital, jadi dibangunlah struktur dua dimensi, ya. Nah, elemen gambar yang ada dalam dimensi dari citra digital ini disebut pixel. Ya, di minggu lalu juga saya telah menjelaskan ini. Pixel itu adalah picture element, ya. Nah, ini komponen dari proses PJJ bisa dilihat juga nanti. Saya lanjutkan saja. Nah, ini adalah alat-alat atau platform yang digunakan untuk menangkap suatu citra digital. Ya, ada ground based platform. Ini range-nya pendek yang pertama ya, 50 sampai dengan 100 meter. Ini disebut dengan short range system. Kalau range ketelitiannya hanya segini yang dapat diperoleh, maka dia tidak banyak yang dapat data yang bisa diinterpretasikan. Nah, semakin dia menjauh, melebar, medium range system, dia semakin banyak luas dapat melihat apapun, ya, melihat apa objek yang dapat dikenali, ya, yang tertangkap. Nah, jadi semakin tinggi juga dia, maka makin banyak lagi informasi yang akan diperoleh. Ini ground based platform ya, jadi up to 1 km. Kalau airborne platform lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini contoh ground base ya, seperti ini. Dia bisa menampakkan foto udara ya. Misalkan contohnya di sini areal pertanian. Areal pertanian ya. Jadi ingin menangkap beberapa petak lahan, maka bisa digunakan seperti ini peralatannya. Mobil hidrolik platform ya, 15 meteran. Bisa menjangkau 15 meteran radiusnya ya. Nah, kalau ini juga bisa digunakan, ini juga untuk menangkap tampilan ya, yang tampak untuk menampilkan radius jarak dari tampilan lahan ya yang ada di sebelahnya. Nah, seperti ini tampilan dari biasanya ini untuk menangkap ini ya, keadaan iklim ya, keadaan iklim.
Apakah nanti akan terjadi hujan badai begitu ya. Ini yang menangkap awan begitu ya, gerakan awan dan sebagainya. Di weather station juga bisa dikatakan. Nah, ini beberapa satelit yang ada untuk proses penginderaan jarak jauh. Banyak satelit itu ya. Di sini bisa dilihat. Nah, kemudian bisa juga dengan aircraft ya, pesawat ataupun tadi balon, balon base atau pesawat. Ya, itu juga bisa. Kalau dengan pesawat kita yang kita tangkap yang lebih luas lagi ya, seperti ini ya. Oke, nanti sensor bisa dibaca sendiri ya. Ini secara teorikal saja. Saya menjelaskan bagaimana proses framing dari sensor itu bekerja. Nah, diperhatikan ya. Ini adalah non-scanning ataupun framing sensor. Yang ini adalah cross track scanner. Jadi sebenarnya apabila dia tidak merekam, ya apabila tidak melakukan proses perekaman, dia bisa range-nya ya yang untuk tertangkap gitu ya. Ini bisa jadi ya prisma dari tegak lurus dari alat tersebut gitu ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, range-nya ya. Ini adalah eh, lahan yang terukur gitulah ya, saya sebutkan. Nah, namun apabila si alat ini tadi berputar begitu ya, ini bisa sebenarnya nanti membuat dari cross track scanner ya, bisa menyeken ya. Apakah scan-nya itu berupa nanti sebuah baris begini ya, kayak ini rows gitu ya, ataukah pola ataukah sebuah pola ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah pixel, ukuran pixel, maka ya ini ya yang dilakukan oleh sebuah sensor ya. Jadi ada detektornya, dia akan rotating ya. Kemudian melakukan proses perputaran ya, mirroring. Jadi rotating mirror itu adalah untuk mengambil ini ya, tampilan. Sensor sensor visualnya itu akan berputar berputar begitu ya, sehingga dapat nanti memvisualisasikan dari ukuran pixel yang diperoleh. Tentu saja semakin tajam dari sensor ini ya, semakin detail ya kan. Kalau kamera HP kan juga ada dia ukurannya kan, 18 megapiksel, 48 megapiksel ya, yang mana yang lebih bagus. Tentu saja dia akan lebih bagus gambarnya, tidak pecah atau tidak rusak yang semakin besar ukuran megapikselnya gitu ya. Sama seperti untuk citra satelit ini. Nah, kemudian resolusi spasial ya, gambaran dari ini ya, citra ya, penampakan rupa bumi hasil penginderaan ataupun spektrum elektromagnetik tertentu. Ini menurut Sumantri. Nah, setiap citra satelit itu memiliki resolusi yang berbeda-beda, nggak sama, ya, tergantung dari alatnya. Contoh, misalkan seperti ini ya. Jadi resolusi itu sebenarnya gambaran dari ini ya, picture elemen, seberapa besar picture elemen yang ada di situ. Nah, kalau seperti ini kita bisa menghitung sebenarnya berapa picture elemen yang ada untuk tampilan 250 km ya. Tetapi untuk tampilan 100 km, radius 100 makin makin di zoom out atau zoom in sejauh 100 km, maka tampilan pixelnya akan mengecil. Ya. Makin di zoom out lagi gitu ya, maka kita akan melihat ukuran gambar yang semakin tidak terlihat kotak-kotak gitu ya. Sama kalau kalian mengambil gambar, katakanlah gambar sebuah mobil, ya kan? Kalian zoom di layar itu, zoom 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 terus, nanti akan nampak seperti gambar kotak-kotak gitu saja ya, seperti ini ya. Nah, gambar ini sebenarnya perhatikan ini ya. Ini yang ada gambar biru ini kan sebenarnya ujung dari ini ya. Ujung dari danau ini gitu ya. Ini yang di zoom terus sampai dengan seperti ini jadinya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah sebuah rumah. Tampilannya seperti ini ya, house ini. Ini kan gentengnya gitu ya, atapnya. Nah, tampilannya seperti ini. Dengan picture elemen ukuran 30 meter, dia akan nampak satu kotak saja.
Tapi kalau dibuat pikselnya itu 5 meter seperti ini, dia akan terbagi beberapa picture element. Nah, ketika kita ingin menzoom ukuran di sini, maka masih dapat ya satu ukuran ini bisa jadi nanti bisa sebesar ini gitu di zoom. Nah, ketika kita buat lagi picture elemen yang ukurannya 1 meter, maka ini sebenarnya lebih lebih besar lagi gitu ya. Ya, lebih bisa secara detail nampak satu persatu ini pikselnya ini ketika di zoom. Ya, itu maksudnya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Contoh resolusi spasial ya. Nah, jadi ini sebenarnya tampilannya apabila semakin di zoom makin makin ini ya gambar ini di zoom semakin pecah layarnya. Nah, untuk resolusi ya citra yang paling apa ya yang dikenal ya yang dikenal itu beberapa ya ada beberapa di antaranya ada citra spot yang pertama ini bisa sampai 10 sampai dengan 20 meter ya ukuran resolusinya tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut citra Landsat. Nah, ini resolusinya sampai dengan 30 meter. Ya. Nah, ada yang resolusinya lebih detail lagi ya. Nah, ini Iconos. Iconos sampai dengan 1,5 meter. Nah, ini lebih dari 0, lebih tinggi ya, 0,61 meter. Ya, bahkan kalau ada di sini katakanlah ini kan daerah savana ya, daerah savana. Katakanlah kalau ada harimau di sini, ini katakanlah di Afrika, ada harimau di sini melintas, ini bisa terlihat ini dengan citra quick bird namanya ya. Nah, ini lebih lebih semakin kecil ini sebenarnya semakin besar ya tampilan yang bisa kita lihat. Ini bisa dilihat nanti citra satelit-satelitnya, ini pemanfaatannya. Nah, jadi unsur interpretasi dapat dalam bentuk dan pola ya. Yang ketiga adalah tadi dalam situs. Baik, ini saya kira untuk pertemuan yang ketujuh sudah saya paparkan. Nanti materinya akan saya upload di Google Classroom ya. Jadi pada dasarnya memang karena saya ini dalam tugas belajar, nanti kita banyak dalam belajar mandiri ya, banyak bekerja sendiri secara mandiri ya begitu ya. Ah, ya saya minta waktu 10 menit lagi apakah boleh? Karena sebenarnya kuliah kita ini sampai 20.30 ya kalau nggak salah ya. Sampai jam berapa kita kuliah ini? Di jadwal sampai ya kan 20.30 ya. Nah, jadi kita masih ada 10 menit. Saya minta waktu untuk sedikit menampilkan modul praktek ya. Untuk saya bacakan agar bisa dimengerti untuk eh, praktikum ya, praktikumnya. Oke, sebentar. Ambil dulu datanya. Bentar ya. Oke. Nah, ini dia. Baik. Nah, ini adalah modul praktek kita. Jadi sebenarnya sudah Bapak pisah-pisah ya per pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang keempat atau praktikum yang keempat, jadi materinya adalah ataupun di sini ya penjelasannya adalah judulnya tentang interpretasi suatu citra satelit atau foto udara dalam penginderaan jarak jauh. Nah, pada dasarnya ini mahasiswa diminta untuk ngapain gitu ya. Ini akan saya jelaskan secara ini ya, secara sederhana agar bisa dipahami sedikit. Sebentar ya. Mana tadi? Oke, ini dia. Nah, ini sebenarnya konsep tadi sudah saya jelaskan ya.
Nah, ini seperti ini dia kan bentuk. Ini kan sudah saya di materi tadi ya. Sudah ada tadi. Kita langsung kepada cara kerjanya saja agar tahu. Nah, tujuannya mahasiswa mampu memahami dasar interpretasi, kemudian foto udara. Ya, pada dasar tadi ya, kalau ada gambar seperti tadi, gitu ya, dengan beberapa karakter dari citra satelit, kita bisa tahu. Ya, ini ada tempat parkir pesawat, kemudian ada landasan pesawat. Berarti ini apa? Diinterpretasikan sebagai apa? Lapangan terbang atau bandara, ya. Seperti itu kira-kira contoh dari interpretasi. Nah, ini contoh ini ya. Ini yang diambil di map, ya. Kalau ambil map, kemudian diambil yang tampak satelit, maka tampaknya seperti ini. Dari handphone juga nampak sebenarnya ya. Jadi siapkan seperti ini, buka Google Map, di laptop bisa, smartphone bisa, nampak seperti ini. Nah, ini bakal nampak kalian secara jelas. Ya, bakal nampak secara jelas kalau diperhatikan seperti ini. Ini saya zoom sedikit. Nah, ya. Tentu saja ya, ini dengan ini tuh berbeda. Ini kemungkinan bisa kita interpretasikan sebagai sawah. Saya lihat ya, ini yang di mana ini saya kursor saya ini ya. Mouse saya bergerak. Ini sawah, tapi ini bukan sawah. Ya kan? Ini bukan sawah. Ini adalah bisa jadi sawit. Ya, bisa jadi yang terstruktur seperti ini, misalnya sawit itu seperti ini ya, gradasinya ya. Nah, bisa jadi ini adalah karet dan sebagainya. Ya, jadi beda ya, lahan ini dengan ini nih beda nih arealnya nih. Nah, itu yang pertama ya. Lakukan pembesaran skala di zoom gitu ya. Kemudian interpretasikan. Nah, berdasarkan tadi ya, materi tadi di sini ada rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan. Ya, kemudian buat datanya. Nah, buat datanya. Di situ ada apa? Pemukiman, kemudian ada apa? Perkebunan sawit, kemudian ada apa? Ada sawah. Nah, buat datanya hasil interpretasi. Ya, apakah apakah bayangan ada? Nanti kita lihat juga ada nggak di sini bayangan. Kalau ada nampak bayangan, ini bukan dari bayangan jembatan sudah pasti, melainkan bayangan dari apa? Awan, katakanlah. Oh, ada awan ternyata di atasnya tadi, sehingga di sini ada bayangan seperti itu gelap. Tapi ini kan nggak nampak, berarti bayangan tidak ada. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, ini adalah penerapan ini ya, materi praktikum keempat. Modulnya seperti ini, yang bisa di ini kan ya, yang bisa dipelajari. Bentar. Baik, ini saya stop share. Kita langsung ke ini ya, praktikum yang kelima. Nanti materinya ini ada di Google Classroom ya. Sekali lagi saya bilang, ini bisa di download di Google Classroom untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara membuat tugasnya nanti gitu ya. Saya buka dulu yang praktikum yang kelima ya. Bentar. Oke. Nah, kemudian yang kelima ya, setelah kita menginterpretasi, membuat data tentang citra ya, menginterpretasi itu sebenarnya membuat sebuah data informasi mengenai sebuah tampilan citra gitu ya, foto udara atau citra satelit. Nah, yang kelima adalah mendigitasi. Ini praktikumnya ya. Nah, karena tidak ada programnya, softwarenya ya, software yang terinstall di baik itu di handphone atau di laptop, maka praktikumnya adalah secara manual ya. Nah, ini contoh ini. Ini contoh dari proses mendigitasi apa? Ya,
mendigitasi jalan. Perhatikan ya, ini jalan dikelirnya ulang agar tahu sebenarnya. Nanti rupa jalan itu seperti ini gitu ya. Tadinya kan seperti ini data mentah ya. Ini foto udara yang diambil 1:3000 ya. Nah, tapi dengan adanya seperti ini kita bisa melihat itu. Oh, ini jalan primer, jalan besar nih ya. Jalan besar, jalan primer, main road. Nah, kemudian jalan tersiernya mana? Ini nih ya. Ini tersier nih. Yang ini nih. Sekunder, sorry, sekunder. Ini primer, ini sekunder pasti nih. Ini sekunder ini ya. Nah, kemudian yang di akar dari apa ya? Akar dari jalan sekunder ini seperti ini tersier. Dan bahkan di tersier itu nanti bisa dibagi lagi dengan yang keempat, kuarter ya. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh jalan. Dan pada akhirnya nanti seperti ini hasilnya. Ini mendigitasi namanya. Ya. Nah, coba digitasi, misalkan soalnya coba digitasi ya rupa jalan ya berdasarkan peta ini ya dan pemukiman ya. Oh, ada berapa ini ya? Gradasi warna. Ada merah, kemudian ada ini merah ya, ini merah juga ini kan sama pink ini merah juga. Kemudian yang selanjutnya abu-abu dan kuning ya. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya ya gradasi warnanya. Yang merah itu melambangkan apa setelah diberikan gradasi warna seperti itu? Setelah didigitasi tadi ya, hasil tampilan ini yang ditangkap menjadi seperti ini nantinya. Ini dengan proses digitasi. Ya. Pak, bagaimana caranya itu, Pak? Nah, kalau manual caranya ya, ini di print nanti hasil tangkapan foto udaranya di print. Kemudian menggunakan diciplak ya, diciplak menggunakan bisa dulu kalau dulu pakai kertas karbon ya. Kemudian bisa juga dengan kertas transparan ya, kertas plastik transparan yang kalau kita untuk membuat makalah kan ada lembar depan cover itu yang plastik, tahu lah ya. Kalau untuk menjilid sebuah makalah, ya biasanya kan di depannya ada lembar plastik gitu kan. Kemudian di bawahnya ada kertas jeruk, ya kan. Nah, yang atasnya itu bisa digunakan juga ya untuk menggambar terlebih dahulu dari tampilan ini. Biasanya seperti itu metodenya kalau manual. Namun kalau pakai program kita bisa dengan cara ya seperti ini pakai langsung ya di program. Nah, sehingga dapatlah data hasil digitasi seperti ini. Ya, jadi yang merah ini adalah apa? Pemukiman diberikan keterangannya sebelahnya gitu nanti ya di buku gambar. Nah, ini kan hasilnya seperti ini yang diminta di praktikum ini. Jadi contohnya ini warna satu pemukiman gitu ya, warnanya ini berikan gambar sama. Kemudian warna abu-abu adalah jalan. Ya, kemudian warna kuning, apa warna kuning kira-kira? Kira-kira warna kuning apa? Bisa dijawab, dibantu jawab nggak Ari? Yang kuning ini. Apa kira-kira? Hasil digitasi apa ini? Sawah ya, Pak. Betul ya Reksi ya. Itu Ari jawabannya ya, dibantu Reksi tadi. Sawah atau bisa kita generalisir ya, kita umumkan menjadi lahan pertanian. Karena belum tentu juga itu sawah gitu ya. Belum tentu juga itu sawah. Kalau kita nampak saat ini, penampakan kita ya sawah memang. Ya, karena petak-petak seperti ini kan ya. Tapi bisa jadi itu misalkan lahan kedelai bisa jadi, ya kan gitu ya. Tapi belum tentu. Maka dibuatlah gambar kuning adalah di sini informasinya apa? Lahan pertanian. Ya, warna merah adalah pemukiman dan warna abu-abu adalah jalan. Ada 3 informasi yang bisa diperoleh. Ya, contoh itu. Nah, ada seperti ini. Ya. Contoh ini seperti ini. Jadi ada gambar seperti ini. Kira-kira buatlah digitasinya. Di sini ada apa? Yang memuat areal pemukiman. Ada jalan utamanya, ada jalan utama ada 2 sini ya. 1, kemudian ini 2, jalan utama itu. Kemudian jalan arteri penghubung. Ini sudah pasti jalan arteri nih.
ya, yang masuk ke sini pemukiman ini arteri, ya, jalan penghubung, jalan sekunder, tersier itu adalah jalan-jalan arteri ya. Lahan perkebunan, ada nggak lahan perkebunan? Ada ya, ini pasti perkebunan nih karena nampaknya rata gitu ya. Nah, kemudian ini perkebunan nih, karena terpola dia rata dia, ya berdasarkan jarak tanam nih pasti. Kemudian lahan pertanian, nah ini ya ada semua ya, nampak semua. Jadi sebenarnya bisa buatlah gradasi warna, misalkan pemukiman merah tadi ya, lahan pertanian kuning, lahan perkebunan biru misalkan ya, buatlah gradasi warna, buat jadi seperti ini contohnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi membuat gambar sebenarnya sistem informasi geografis ini, ya memberikan database informasi dari secara visualisasi. Nah, saya stop share dulu, ya. Baik. Fungsinya sebenarnya apa manfaatnya ya? Nah, contohnya misalkan kita yang memiliki lahan beribu-ribu hektar, ya berpuluh ribu hektar, karena banyak ya di Indonesia seperti itu. Nah, itu bagaimana kita mengetahui ya luasan dari blok, kemudian areal blok yang panen, kemudian areal blok yang tanam, kemudian areal blok atau areal blok yang sedang pemeliharaan tanaman. Bagaimana taunya? Pasti informasi itu dapat diperoleh dengan cepat dengan apa? Menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh. Sudah pasti ya, dengan sistem informasi geografis. Nah, secara real time kita bisa mengukur ya berapa potensi dari areal kita. Kita kan sudah tahu mencatat areal sekian, areal sekian, areal sekian gitu ya. Nah, diinformasikanlah itu tanam, itu panen, itu pemeliharaan. Nah, yang panen ini bisa kita generalisir dan kita bisa mengetahui produktivitas nantinya. Ya, dari berpuluh-puluh ribu hektar ya. Jadi seperti itu kira-kira. Itu contoh satu. Ya, bagi kepentingan pemerintah apa? Ya, ini sudah pasti tadi ya. Jadi kita bisa melihat dari kondisi dari wilayah suatu wilayah gitu ya, informasi berdasarkan wilayah. Oh, areal tadi itu memuat beberapa pemukiman yang ada di situ. Berarti ada berapa kepala keluarga, ada berapa penduduk di situ. Kita bisa tahu ya pemetaan kependudukan. Ya, kemudian kita bisa tahu oh itu areal ada rumah di situ tapi belum terjangkau jalan. Bagaimana? Nah, kita bisa membuatkan jalan gitu ya. Jadi berdasarkan apa? Tampilan dari foto udara. Sekali lagi itu membantu bagi seluruh aspek ya sistem informasi geografis ini. Baik, itu saja ya yang akan saya sampaikan. Ini saya stop recording dulu sebentar, jangan keluar dulu.